Novel fiksi bela diri Ye Kui edisi yang ke-3124 hingga 3125. Bersama suara serak, cerita dilanjut. Setelah alis panjang dan yang lainnya pergi, hanya Ye Kui dan Namong Xiao Xiao yang tersisa di tempat kejadian. Keduanya bersiap untuk berangkat ketika tiba-tiba, Swiss, sebuah pedang giok kecil menembus udara dan muncul di depan Ye Kui. Segera setelah itu, suara Ziyang Tianzun terdengar, "Chang Sheng, ambillah jimat pedang ini untuk keperluan darurat." Ye Kui mengambil pedang giok itu, perasaan hangat mengalir dalam hatinya, dan dia berkata dengan penuh rasa terima kasih, Guru. Dia tahu bahwa Ziyang Tianzun mengkhawatirkan keselamatannya dan sengaja meninggalkan jimat pedang Kaisar Semu ini untuk dia gunakan sebagai perisai pelindung. Namong Xiao Xiao menatap Ye Kui dan bertanya dengan lembut, "Kepala Pavilion, apakah kita akan pergi sekarang?" Ye Kui mengangguk, lalu menatap Namong Xiao Xiao dengan sedikit permintaan maaf di matanya, dan berkata, "Kakak Xiao Xiao, aku minta maaf." Namong Xiao Xiao sedikit tertegun dan bertanya, "Kepala Pavilion, mengapa kamu tiba-tiba meminta maaf kepadaku?" Ye Kui berbisik, "Aku bersama Xiao Di, tetapi aku tidak memberitahumu sebelumnya dan mengabaikan perasaanmu. Aku harus meminta maaf kepadamu." Mendengar ini, Namong Xiao Xiao tersenyum lembut dan berkata dengan lembut, "Kepala Pavilion sangat luar biasa, tentu saja akan ada banyak gadis yang menyukaimu. Aku tidak berani bermimpi memonopoli kamu. Selain itu, sejak hari aku mengikutimu, aku siap untuk berbagi. Jangan khawatir, Master Pavilion. Tidak peduli berapa banyak wanita yang kau miliki, aku tidak akan marah. Aku hanya berharap kau dapat meninggalkan tempat kecil untukku di hatimu." Ye Kui sangat tersentuh oleh pengertiannya. Dia memegang tangannya erat-erat dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Saudari Xiao Xiao, jangan khawatir. Tidak peduli apapun yang terjadi di masa depan, tempatmu di hatiku tidak akan pernah berubah." Namong Xiao Xiao tersenyum tipis, matanya penuh kelembutan, "Aku percaya padamu." Ye Kui tidak berkata apa-apa lagi, memanggil pedang Seng Feng, memegang tangan Namong Xiao Xiao, dan keduanya berdiri di atas pedang dan terbang menjauh. Saat terbang dengan pedang, Namong Xiao Xiao menyadari bahwa mereka tidak menuju ke kota Kekaisaran Zhongzhou, dan bertanya dengan bingung, "Guru, kemana kita akan pergi?" Ye Kui menyipitkan matanya dan menjawab, "Akademi Jixia." "Akademi Jixia." Namong Xiao Xiao sedikit terkejut, "Untuk apa kita pergi ke sana?" Ye Kui menjelaskan, "Ngomong-ngomong, aku ingin mengunjungi guru dan mengunjungi Kong Tianxia." Namong Xiao Xiao mengangguk, lalu teringat sesuatu dan bertanya, "Ngomong-ngomong tentang Kong Tianxia, aku tiba-tiba teringat satu hal, mengapa namanya tidak ada dalam daftar sertifikasi yang diterbitkan oleh Lonceng Tiandi? Secara logika, Kong Tianxia memiliki hubungan yang baik denganmu, dan dia juga murid dari Master. Dia jujur dan berbudi luhur, dan memiliki bakat yang luar biasa. Tidak ada alasan baginya untuk tidak masuk dalam daftar." Ye Kui tersenyum dan berkata, "Bukankah kamu juga tidak masuk dalam daftar? Ada terlalu banyak orang di sekitarku. Mungkin Lonceng Tiandi memberi peringkat pada mereka di waktu yang tepat." Namong Xiao Xiao mengangguk sambil berpikir, lalu tersenyum dan berkata, "Mungkin. Namun, bakat Kong Tianxia memang luar biasa. Tidak mengherankan jika dia masuk dalam daftar." Ye Kui berkata, "Bakat Kong Tianxia memang luar biasa, tetapi dia adalah orang yang rendah hati dan tidak suka berkelahi. Mungkin ini salah satu alasan mengapa dia tidak masuk dalam daftar." Namong Xiao Xiao mengangguk setuju, memang, Kong Tianxia memiliki kepribadian yang lembut, tidak suka berkelahi atau bersaing, dan merupakan tipikal kutu buku. Hahaha. Ye Kui tertawa. Faktanya, dia tidak memberitahu Namong Xiao Xiao bahwa alasan dia ingin pergi ke Akademi Jixia adalah untuk menguji sang guru. Entah mengapa, Ye Kui selalu merasa ragu dalam hatinya, mungkinkah sang guru adalah pemilik lonceng langit dan bumi? Jika Kong Tianxia tidak ada dalam daftar itu karena hubungannya dengan dia tidak cukup dekat, lalu mengapa Ning An tidak ada dalam daftar? Kultivasi Ning An sudah cukup kuat, dan sekarang dia adalah Ratu Benua Tengah. Secara logika, dia pasti memiliki tempat di daftar bukti pencerahan. Namun sayangnya, dia tidak ada dalam daftar. Kong Tianxia dan Ning An tidak ada dalam daftar. Mungkinkah pemilik lonceng langit dan bumi sengaja melindungi mereka? Jika begitu, maka sang guru sangat curiga.
Karena Ning An dan Kong Tianxia keduanya adalah murid sang guru. Karena keraguan dalam hatinya, dia memutuskan untuk pergi ke Akademi Jixia. Namun ia tidak menceritakan hal itu kepada siapapun karena ia hanya mencurigai sang guru tetapi tidak mempunyai bukti yang nyata. Semoga kecurigaanku salah, kata Ye Kui dalam hati. Sang guru meninggalkan kesan yang baik padanya, selain itu, sang guru adalah seorang sarjana hebat. Di atas pedang untuk menunggangi angin. Ye Kui dan Namong Xiao Xiao berdiri berdampingan, berpegangan tangan, seperti sepasang dewa, mengagumi pemandangan indah di bawah. Namong Xiao Xiao menatap gunung dan sungai di kakinya, matanya penuh dengan keheranan, indah sekali. Ye Kui menoleh, menatap Namong Xiao Xiao dengan penuh kasih sayang, dan berkata dengan lembut, benar-benar indah. Namong Xiao Xiao dengan lembut memukul dada Ye Kui dan berkata dengan marah, Tuan, Anda membuatku bahagia lagi. Ye Kui memegang tangannya dan berkata dengan sungguh-sungguh, apa yang saya katakan berasal dari lubuk hati saya. Gunung dan sungai memang indah, tetapi tidak sepersepuluh dari keindahan Anda. Mendengar ini, wajah Namong Xiao Xiao memerah, matanya penuh dengan kelembutan. Dia dengan lembut mendekati Ye Kui dan berbisik, Tuan, apakah Anda mengatakan ini kepada setiap gadis? Bagaimana mungkin? Ye Kui baru saja membuka mulutnya, dan tiba-tiba, bibir Namong Xiao Xiao dengan lembut terangkat dan menutup mulutnya. Keduanya berciuman dengan penuh gairah. Saat cinta mereka mencapai puncaknya, Namong Xiao Xiao berbisik, Master Pavilion. Ye Kui memotiongnya dengan nada mendominasi, panggil aku suami, atau suamiku. Wajah Namong Xiao Xiao menjadi semakin merah, dan dia memanggil dengan lembut, suamiku. Hati Ye Kui tergerak, dan dia hendak menjawab, tetapi Namong Xiao Xiao tiba-tiba berbisik, suamiku, bagaimana kalau kita melakukannya di sini? Ye Kui tertegun, lalu berkata, tidak pantas melakukannya sambil mengayunkan pedang, kan? Mata Namong Xiao Xiao memancarkan sedikit kelicikan, dan dia berkata dengan genit, tidakkah kamu ingin mencobanya? Mungkin akan terasa berbeda di udara. Aku sudah memikirkannya, suamiku, kumohon. Kui suaranya lembut dan mahtai rasa, yang membuat hati Ye Kui hangat. Namong Xiao Xiao telah memimpin Pavilion Rongbao selama bertahun-tahun dan sangat pandai memanipulasi hati orang. Selain itu, dia cantik dan memiliki bentuk badan yang bagus. Akan aneh jika Ye Kui tidak tergerak oleh godaannya yang disengaja. Ye Kui tersenyum tak berdaya dan mencubit pipinya dengan lembut, kamu benar-benar iblis kecil. Namong Xiao Xiao berkedip dan terus bersikap genit, suamiku, berjanjilah padaku. Ye Kui digoda olehnya dan akhirnya berkompromi, baiklah, tetapi kita harus berhati-hati agar tidak jatuh. Jangan khawatir, kamu tidak akan jatuh di tempat sebesar ini. Namong Xiao Xiao segera tersenyum dan melingkarkan lengannya di leher Ye Kui, dan keduanya mulai bercinta di pedang Seng Feng. Pedang Seng Feng terbang perlahan di udara, dan gunung-gunung serta sungai-sungai di bawahnya tampak menjadi latar belakangnya. Angin sepoi-sepoi bertiup, membawa sedikit kesejukan, namun tak mampu mendinginkan gairah di hati dua insan itu. Namong Xiao Xiao berbisik, suamiku, aku mencintaimu. Ye Kui memeluknya erat dan menjawab, aku juga mencintaimu, saudari Xiao Xiao. Mereka berdua menikmati kehangatan satu sama lain di pedang Seng Feng, seolah-olah seluruh dunia hanya memiliki mereka berdua. Kelak kau akan ada di dalamku dan aku akan ada di dalammu. Jika seseorang berhati-hati dan melihat pedang Seng Feng dari bawah, mereka akan menemukan bahwa pedang besar ini bergetar seolah-olah ada sesuatu yang salah. Beberapa jam kemudian, Ye Kui dan Namong Xiao Xiao mengakhiri percakapan mereka dan berdiri di atas pedang Seng Feng. Namong Xiao Xiao menunjuk ke depan dan berkata, Guru, Akademi Jixia ada di depan. Kami akan segera sampai di sana. Ye Kui melihat ke bawah dan melihat hutan bambu yang rimbun dikelilingi oleh pegunungan di kejauhan. Di kedalaman hutan bambu itu berdiri sebuah bangunan rendah. Dinding halaman berwarna putih, atap genteng hijau, dan kabut peri membuatnya tampak seperti surga. Meskipun bangunannya tidak mewah, namun memancarkan suasana yang tenang dan elegan. Hutan bambu bergerak lembut tertiup angin. Di luar tembok halaman, aliran sungai jernih mengalir. Aliran sungai yang beriak memantulkan cahaya langit dan bayangan awan, membuatnya tampak sangat damai. Ye Kui dan Namong Xiao Xiao melayang turun dari pedang Seng Feng dan berjalan menuju bangunan di sepanjang jalan batu biru.
Jalan setapak itu dipenuhi bunga liar di kedua sisinya, dan udaranya dipenuhi aroma samar bambu dan bunga yang menyegarkan. Tak lama kemudian, mereka sampai di depan tembok halaman. Saat mendongak, saya melihat sebuah plakat kayu tergantung di atas gerbang dengan 4 karakter kuno besar tertulis di atasnya. Akademi Jixia. Keempat karakter tersebut ditulis dengan goresan yang kuat dan daya tarik yang luar biasa, seolah-olah mengandung kebijaksanaan dan Taoisme yang tak terbatas. Ye Kui dan Namong Xiao Xiao berdiri di bawah plakat dan tidak dapat menahan perasaan kagum di hati mereka. Namong Xiao Xiao menghela nafas pelan, aku tidak menyangka Akademi Jixia yang terkenal di dunia begitu sederhana. Ye Kui mengangguk dan berkata, kesederhanaan inilah yang membuat akademi ini mulia dan transenden. Guru layak menjadi orang bijak pada masanya. Meskipun akademi ini sederhana, namun mengandung makna kesederhanaan yang mendalam. Guru, aku akan mengetuk pintu, kata Namong Xiao Xiao, dan hendak mengetuk pintu, tetapi tiba-tiba, dengan suara berderit, gerbangnya tiba-tiba terbuka. Seorang anak laki-laki berusia sekitar 12 atau 13 tahun berjalan keluar. Pemuda itu mengenakan gaun hijau panjang dan syal persegi di kepalanya, berpakaian seperti seorang sarjana. Wajahnya tampak agak kekanak-kanakan, tetapi dia tampak sangat tampan. Ketika pria muda itu melihat Kamu Kui dan Namong Xiao Xiao, dia dengan cepat membungkuk dengan sopan dan berkata, "Dua tamu terkemuka, apakah Anda di sini untuk melihat guru itu? Silakan datang." Guru itu mengatakan bahwa akan ada tamu terkemuka yang berkunjung hari ini. "Anda baik-baik saja." Ketika Ziqian mendengar pujian Anda Kui, senyum malu-malu muncul di wajahnya, dan dia dengan cepat berkata, "Dua tamu terkemuka, silakan ikuti saya." Ye Kui dan Namong Xiao Xiao mengikuti Ziqian ke halaman, hanya untuk melihat halaman yang tenang dengan beberapa rumah kuno yang tersebar dengan cara yang teratur. Halamannya penuh dengan bunga dan tanaman, dengan beberapa pohon tua berdiri tegak. Ada beberapa meja dan bangku batu yang diletakkan di bawah naungan pohon, yang terlihat sangat elegan. Ziqian menuntun mereka berdua melewati koridor panjang, lalu melewati halaman belakang, dan menaiki gunung di sepanjang tangga batu biru. "Tuan, apakah Anda tinggal di pegunungan?" tanya Ye Kui. Ziqian menjawab, "Tidak, guru biasanya tinggal di kaki gunung. Hanya saja karena tamu terhormat yang berkunjung hari ini, guru naik gunung untuk memetik teh." Ye Kui dan Namong Xiao Xiao mengikuti Ziqian naik gunung. Dalam perjalanan, Ye Kui bertanya, "Ziqian, Kong Tianxia sedang di mana?" Ziqian terkejut dan berkata, "Apakah kamu kenal kakak senior?" Namong Xiao Xiao menjelaskan sambil tersenyum, "Dia dan kakak seniormu adalah teman baik." Ye Kui mengangguk dan berkata, "Saya Ye Changsheng." Ziqian terkejut saat mendengarnya, "Apakah Anda Tuan Ye?" Kemudian, dia buru-buru berhenti, memberi hormat dengan sungguh-sungguh kepada Ye Kui, dan berkata, "Saya sering mendengar kakak senior menyebut Anda, mengatakan bahwa Anda brilian dalam menulis dan berbakat, jenius paling hebat yang pernah dia lihat, dan orang yang paling dia kagumi. Saya juga mendengar dari guru bahwa Anda memiliki hubungan yang baik dengan kakak senior. Kakak senior dapat menjadi Ratu Zongzu berkat bantuan Anda. Tuan Ye, sebenarnya saya juga mengagumi Anda. Saya telah membaca semua puisi yang Anda tulis, dan masing-masing merupakan mahakarya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Terimalah salam saya sekali lagi." Ye Kui membantunya berdiri sambil tersenyum, dan berkata, "Tidak perlu bersikap sopan. Saya lebih tua dari Anda. Jika Anda tidak keberatan, Anda dapat memanggil saya kakak." Namong Xiao Xiao juga tersenyum dan berkata, "Nama belakang saya adalah Namong, Anda dapat memanggil saya kakak Namong." Ziqian sedikit tersipu dan mengangguk malu-malu, "Baiklah, kakak Ye, kakak Namong." Ye Kui bertanya lagi, "Di mana Kong Tianxia?" Ziqian menjawab, "Guru meminta kakak tertua untuk naik gunung, mengatakan bahwa dia ingin menyiapkan makanan untuk para tamu. Kemungkinan besar dia pergi berburu." Mendengar ini, Ye Kui tidak dapat menahan diri untuk tidak memikirkan adik laki-laki Kong Tianxia, Suge Chaoyang. Kembali pada dinasti Zhou besar, Suge Chaoyang bersaing dengannya, dan pada akhirnya hati Tao-nya runtuh. Jadi dia bertanya, apakah Suge Chaoyang ada di Akademi Jixia? Ziqian menggelengkan kepalanya dan berkata, kakak kedua memiliki masalah dengan Taoismenya, dan guru mengirimnya ke tempat yang tenang untuk menyembuhkan lukaannya. Oh,
Ye Kui menjawab dengan ringan, tetapi merasa sedikit emosional di dalam hatinya. Tak lama kemudian, mereka bertiga sampai di puncak gunung. Saya melihat guru itu mengenakan pakaian kain dan topi jerami, sedang memetik daun teh di kebun teh. Gerakannya cekatan dan ekspresinya terfokus, seperti petani teh pada umumnya. Sama sekali tidak ada tanda-tanda bahwa dia adalah seorang sarjana terkenal di dunia. Ketika guru melihat Ye Kui dan Namong Xiao Xiao, ia menyapa mereka dengan hangat, senang sekali ada teman yang datang dari jauh. Tuan Ye, selamat datang. Ye Kui membungkuk dan berkata, salam, guru. Namong Xiao Xiao juga membungkuk dan berkata, Junior Namong Xiao Xiao, senang bertemu denganmu, guru. Guru tersenyum dan melambaikan tangannya, tidak perlu bersikap sopan. Zikian, antar Tuan Ye dan Nona Namong ke paviliun sebentar. Saya akan datang setelah selesai memetik teh. Zikian menjawab dan membawa Ye Kui dan Namong Xiao Xiao ke paviliun di puncak gunung. Ada meja batu dan bangku batu di paviliun, dan bunga serta tanaman ditanam di sekelilingnya. Angin sepoi-sepoi membawa semburat keharuman. Tidak lama kemudian, sang guru selesai memetik daun teh dan datang membawa sekeranjang daun teh segar. Kemudian, sang guru melambaikan tangan kanannya dan seperangkat-perangkat minum teh kuno muncul di atas meja batu. Segera setelah itu, guru itu mengeluarkan kompor kecil. Zikian menyalakan api dan merebus air, sementara guru secara pribadi membuat teh untuk Ye Kui dan Namong Xiao Xiao. Saat sang guru sedang menyeduh teh, dia tersenyum dan berkata, Tuan Ye, Nona Namong, ini teh yang saya tanam sendiri, silakan cobalah. Ye Kui mengangkat cangkir teh, menyesapnya, dan langsung merasakan aroma harum memenuhi mulutnya. Kuah tehnya manis dengan rasa yang bertahan lama. Teh yang enak. Mata Ye Kui berbinar. Teh yang ditanam oleh sang guru memiliki rasa yang unik dan penuh dengan energi spiritual. Namong Xiao Xiao juga memuji, Guru, Anda memang orang bijak yang hebat. Bahkan teh yang Anda tanam sangat luar biasa. Sang guru tersenyum dan berkata, cara minum teh itu seperti cara hidup. Diperlukan pikiran yang tenang seperti air untuk merasakan rasa teh yang sesungguhnya. Ye Kui mengangguk dan berkata, Guru, Anda benar. Teh itu seperti kehidupan. Hanya setelah kepahitan muncul rasa manis, rasa yang sesungguhnya baru bisa terungkap. Sang guru melirik Ye Kui dan berkata dengan penuh arti, Guru, Anda datang ke sini bukan hanya untuk mengunjungi saya, kan? Bersambung.